Kita pelajari yang sudah kita berjalan kurang lebih 1 tahun ya, lebih ya, 2 tahun ya. Alhamdulillah ya sudah berjalan 2 tahun, nggak kerasa. Berarti 2 kali puasa ya. Berarti sudah masuk ke tahun ketiga ya. Ya insya Allah ya materi-materi kita yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji bersama, insya Allah membawa manfaat untuk kita semua, keberkahan buat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Karena materi terkait tentang tajwid ini tidak kalah penting dengan materi-materi yang lain, dengan kajian-kajian yang lain. Karena ini juga terkait tentang terkait tentang ibadah sholat juga, ya, yaitu membaca suratul Fatihah ya. Kalau masalah fikih ya masalah ibadah itu juga jelas penting buat kita karena keseharian kita melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu ya tajwid juga tidak kalah penting ya untuk kita pelajari karena terkait tentang bacaan Al-Qur'an. Bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar? Ya inilah ilmunya, itu ilmu tajwid. Ya, jika kita pengen tahu keadaan isi rumah seseorang, ya kita jalan satu-satunya harus masuk ya ke rumah tersebut. Jika rumah tersebut dikunci harus menggunakan kunci. Kita pengen bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya kita harus pegang kuncinya, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu kunci bagi kita agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena memang ilmu tajwid ini satu paket ya, diturunkannya dengan ayat suci Al-Quran. Satu paket. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu langsung berikut dengan ilmu tajwidnya. Langsung ya. Ketika malaikat Jibril membaca ayat yang harus dibaca panjang, yaitu tajwidnya, Nabi kita membaca dengan panjang. Ya, malaikat Jibril membaca pendek, Nabi kita membaca pendek. Dibaca guna juga dibaca guna. Cuman nama ilmunya belum ada. Karena pada zaman Nabi itu semua disiplin ilmu itu belum ada nama-namanya. Kenapa? Karena sumber ilmunya masih ada, yaitu Nabi kita. Nah, nama-nama ilmu ini ada ya setelah wafatnya Nabi kita ya, para sahabat, lalu diklasifikasikan oleh para ulama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya. Terkait tentang akidah ya ilmu akidah, keyakinan ya. Masalah ibadah ilmu fikih, masalah keesaan Allah ilmu tauhid. Nah, masalah tentang membaca Al-Quran itu ilmu tajwid. Jadi kita refresh ke belakang ya, bagaimana materi kita yang sudah kita pelajari di hampir 3 tahun kita berjalan. Ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ada yang masih ingat gak pengertian dari ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang membahas ya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan bagus. Jauh itu ya, artinya bagus, baik dan benar. Itu. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu tajwid ya, tujuannya jelas ya, agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, terhindar dari penyimpangan, kekeliruan, sehingga bacaan kita benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi itu tujuannya ya, tujuan kita mempelajari ilmu tajwid. Lalu apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Apa hukumnya? Hukumnya fardu kifayah. Ya, mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu
fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Lupa lagi ya. Harus ada yang mempelajari, kalau ada yang mempelajari berarti ada dosa. Ya, fardu kifayah kalau bahasa singkatnya itu kewajiban kolektif, kewajiban kelompok, kewajiban yang bisa diwakilkan. Itu fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Jadi kalau sekarang dari yang lain, Iya. Contoh gampangnya penyelenggaraan jenazah. Yang sering kita tahu ya, menyelenggarakan jenazah itu fardu kifayah. Mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan itu fardu kifayah. Itu contoh konkretnya fardu kifayah. Jadi yang bisa diwakilkan. Nah, fardu kifayah juga diterapkan dalam belajar ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Dalam satu wilayah sejembatan 5, jika tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid, berarti dosa, karena tidak ada yang mewakilkan, tidak ada yang mewakili. Tapi kalau ada yang mengkaji, mempelajari ilmu tajwid, walaupun cuma 2 orang, 3 orang, itu yang lain terwakilkan, berarti tidak dosa. Sama seperti sholat jenazah, fardu kifayah sudah ada yang mewakilkan. Alhamdulillah ya, kita setiap malam Senin kita mempelajari ilmu tajwid. Ini sudah mewakili ya suatu wilayah, itu wilayah jembatan 5. Alhamdulillah ya. Jadi yang lain yang nggak belajar ya nggak apa-apa, nggak terdampak ya, karena sudah ada yang mewakilkan. Nah, adapun mengamalkan ilmu tajwid itu hukumnya fardu ain. Kalau mempelajarinya itu fardu kifayah, kalau mengamalkannya fardu ain. Apa itu fardu ain? Kalau bahasa pendeknya fardu, kewajiban individu, kewajiban masing-masing, kewajiban nafsi. Kalau tadi kewajiban kelompok ya, kewajiban kolektif, kewajiban bisa diwakilkan, itu fardu kifayah. Kalau fardu ain bahasa singkatnya kewajiban masing-masing, kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan. Itu mengamalkan tajwid. Contoh konkretnya sholat 5 waktu. Contoh konkretnya sholat 5 waktu fardu ain. Dia sholat dia dapat pahala, dia nggak sholat dia berdosa. Dia sholat dapat pahala, orang lain nggak sholat ya orang lain berdosa. Nggak ada urusan. Kita membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid sesuai, ya kita berpahala. Ada keluarga kita, teman kita yang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, ya dia berdosa. Walaupun kita benar bacaannya, dia salah, ya dia berdosa. Tapi kalau kita belajar, dia nggak belajar, dia nggak dosa. Karena kita sudah belajar, diwakilkan sama kita. Dia nggak belajar, dia nggak berdosa. Tapi kalau untuk bacaannya, mengamalkannya, nafsi masing-masing. Ya. Jadi itu sangat penting ya. Walaupun mempelajarinya fardu kifayah, tapi mengamalkannya fardu ain, sangat penting. Jadi kalau kita ingin ya mendapatkan ganjaran pahala atas bacaan kita, ya kita harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nggak bisa ya belajar bersama ya. Insya Allah dengan belajar kita pasti bisa. Yang penting ada kemauan, ada komitmen, ada niat untuk kita bisa. Ya, insya Allah dikasih jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa belajar ya, walaupun step by step ya, selangkah demi selangkah bertahap. Ya, insya Allah ya, memang butuh proses, butuh waktu, tidak bim salah bim langsung bisa. Jadi perlu kesabaran. Yang penting kita istiqomah dalam mempelajari ya. Salah satunya itu materi ilmu tajwid. Nah, itu ya terkait tentang pengertian, terus tujuan, juga hukum mempelajari, hukum mengamalkan ilmu tajwid. Jadi dalam kita baca Al-Quran,
memang tidak sembarangan ya, beda dengan membaca hadis. Kalau hadis nggak perlu pakai tajwid ya. Kalau hadis nggak perlu pakai tajwid, tapi kalau untuk Al-Quran harus menggunakan tajwid. Tadi kan, karena tadi turunnya ilmu tajwid itu satu paket dengan turunnya ayat Al-Quran ya, tidak bisa dipisahkan, sehingga menjadi kewajiban buat kita untuk kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Iya, surat Al-Muzammil, surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmunya, yaitu ilmu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, surat Al-Muzammil ayat 4. Baca Al-Quran dengan tartil. Karena apa? Karena kalau baca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, itu tidak menyimpang dari makna yang sebenarnya, sehingga sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai huda, petunjuk bagi umat manusia. Itu dalil Al-Qurannya, warattilil Qur'ana tartila. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau ya belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Insyaallah ya, kalau kita dakwah membaca Al-Quran, kita rajin membaca Al-Quran, insyaallah Al-Quran akan menjadi penolong ya nanti di hari kiamat. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, nanti pada hari kiamat syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Jangan di akhirat, di alam kubur saja sudah menjadi penolong, yaitu penerang alam kubur kita jika kita dawam istiqomah gemar dalam membaca Al-Quran. Ya kalau orang kata-kata bilang, kalau bukan kita siapa lagi ya? Kita ya umat Islam yang harus kita dawamkan untuk membaca Al-Quran. Masih ada kitab ini ya? Ada ya? Ini dari pagi ini, Mas Amin. Baik Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, itu sekelumit ya terkait awal ya mukadimah dari kita, materi kita terkait tentang ilmu tajwid, sehingga kita tahu dasar hukum kita mempelajari atau belajar ilmu tajwid ya. Jadi sudah kita bersama-sama jelaskan, kita tahu bahwa dalam kategori membaca Al-Quran itu yang sudah saya jelaskan, ada 4 kategori orang dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ada yang bisa ingat ya? 4 kategori orang membaca Al-Quran. Yang pertama, dia paham ya, paham ilmu tajwid dan benar dalam membacanya. Bacaannya sudah bagus, sudah benar. Ketika ditanya hukum bacanya dia ngerti, tahu. Yang kedua, dia bisa membaca Al-Quran, benar membaca Al-Quran, namun dari segi teori dia kurang menguasai ya. Ketika ditanya apa hukumnya, ya nggak tahu apa hukumnya apa itu, tapi bacaannya benar sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi ketika ditanya apa hukum bacanya dia nggak tahu. Jadi dari segi bacaan dia sudah benar, cuman dari segi teori ilmunya belum menguasai. Yang ketiga, ada dari orang yang menguasai ilmu tajwid, tahu, ngerti, tapi praktek dalam bacanya masih ada kekurangan ya.
Dia paham, ketika ditanya apa hukum pembacanya, dia tahu ini izhar, ini idgham, ini iqlab dan sebagainya. Tapi ketika praktek membacanya masih ada kesalahan atau kekeliruan. Dan yang parah yang keempat, ya, yang parah yang keempat, sudah nggak tahu teori, ilmunya juga nggak bisa membacanya. Jadi ini yang kita khawatirkan, ya. Mudah-mudahan kita masuk level yang pertama, ya. Kita paham, makanya belajar, ya, agar kita paham, ngerti ilmunya dan bisa mengamalkannya, ya. Yang penting mengamalkannya, ya. Sehingga kita tidak salah dalam membaca Al-Quran. Yang terakhir kita sudah khatam belum tuh? Pertemuan terakhir. Apa dari awal lagi? Dari awal lagi, ya. Saya juga lupa lagi sampai di mana waktu penutupan, sebelum penutupan itu. Ya, dalam membaca Al-Quran itu kita mengenal istilah tahqiq, ya. Tahqiq artinya pelan. Ada dalam ini dari segi bacaannya, ya, ada tahqiq pelan, ada sedang, ada cepat. Jadi kadar bacaan panjangnya itu disesuaikan dengan kita membacanya. Kalau kita membacanya pelan, otomatis kadar bacaannya juga panjangnya itu harus lebih panjang. Kalau sedang, ya berarti sedang juga. Kalau cepat berarti cepat juga, ya, ketukan atau kadar panjang bacaan matnya. Jadi sesuaikan. Tahqiq itu biasa yang kalau kita baca anak-anak, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tahqiq, artinya pelan, ya. Nadanya lambat. Kalau yang sedang itu, ya, para qori, ya, dalam membaca melantunkan ayat surat Al-Quran itu kategori sedang. Kalau cepat itu murotal namanya, ya, murotal, cepat itu. Tapi ya disesuaikan, jadi kadar baca itu disesuaikan sesuai dengan bacaan kita, cepat, sedang atau lambat. Nah, kalau kita biasanya bacanya sedang, ya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, walaupun tidak dilagamkan atau dilagukan. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, kita mengulang lagi bagaimana cara membaca isti'azah, basmalah dan surat. Bagaimana cara membaca isti'azah, basmalah dan surat. Isti'azah berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah bismillah, surat apa itu surat? Apa itu surat? Kumpulan ayat. Ya, surat itu kumpulan ayat sehingga menjadi sebuah surat. Ada yang 100 ayat, ada yang 80 ayat, ada yang di bawah 50 ayat, bahkan ada yang 3 ayat. Al-Kautsar 3 ayat, An-Nasr 3 ayat. Itu namanya surat, kumpulan ayat. Itu surat. Lalu bagaimana cara membaca isti'azah, basmalah dan surat? Ada masih ingat gak? Bagaimana cara membaca basmalah, isti'azah, basmalah dan surat? Usamin, nyatet gak? Enggak. Di apa? Pertama isti'azah, ta'awuz, ya. Ta'awuz apa isti'azah itu di wakaf, dipisah, diberhentikan, ya. Basmalah juga diberhentikan, baru awal surat. Yang sering kita baca itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakaf.
Bismillahirrahmanirrahim. Wakof. Lalu baca surat. Itu yang sering kita baca. Itu yang mesti kita baca. Yang kedua, cara kedua, isti'azah disambung dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di basmalah berhenti. Baru awal surat. Itu cara yang kedua ya. Isti'azah dengan basmalah disambung, diwasol, berhenti atau wakof di basmalah, baru awal surat. Cara yang ketiga, ya kebalikannya, isti'azah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basmalah dengan awal surat disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, yang terakhir, diwasol semuanya. Kalau yang pertama diwakaf semuanya, kalau yang keempat diwasol semuanya. Nah, ini memerlukan napas yang sedikit panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada empat cara ya dalam membaca isti'azah, basmalah dan awal surat. Ada 4 cara. Cuman umumnya kita menggunakan cara yang pertama, diwakaf semuanya. A'udzu berhenti, bismillah berhenti, baru awal surat. Sekali-kali gunakan yang 3. A'udzu dengan basmalah di wasol, berhenti di basmalah, baru awal surat. Yang ketiga, cara itu yang kedua. Cara yang ketiga, a'udzu berhenti, basmalah dengan awal surat disambung. Cara yang keempat, disambung semuanya. Jadi ada variasi dalam membaca Al-Quran. Jangan itu mulu. A'udzu berhenti, bismillah berhenti, baru awal surat. Kali-kali gunakan cara kedua, ketiga, dan keempat, supaya ada variasi. Itu empat-empatnya diperbolehkan. Silakan ya, dipergunakan. Udah aja nih. Belum nih. Kenapa? Ya, ini udah pengulangan Mas Amin ya. Udah pengulangan. Nah, itu cara membaca isti'azah, basmalah dan surat. Ya, gunakan 4 cara biar ada variasi dalam membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana cara membaca basmalah di antara 2 surat? Cara membaca basmalah dan 2 surat. Ada berapa cara? Udah pada lupa lagi nih. Ada berapa cara membaca basmalah di antara 2 surat? Ada 4 juga. Ada 4 cara juga. Cara membaca basmalah di antara 2 surat. Surat pertama misalnya diambil Anas. Surat terus tengah-tengahnya Bismillah. Surat yang keduanya apa misalnya ya? Al-Falaq. Itu bagaimana cara membacanya? Ada 4 cara. Yang pertama seperti biasa diwakaf semuanya. Minal jinnati wan nas. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama boleh diwakaf semuanya. Yang kedua, cara yang kedua, di akhir surat pertama diwakaf, basmalah dengan awal surat kedua disambung. Minal jinnati wan nas. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Cara yang ketiga, diwasol semuanya. Akhir surat pertama basmalah dengan awal surat kedua. Minal jinnati wan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh. Yang keempat, ini yang keempat yang nggak boleh, tapi buat pengetahuan aja ya.
nggak boleh diamalkan buat pengetahuan. Akhir surah pertama diwasol dengan basmalah. Basmalah berhenti, baru lanjut awal surat kedua. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu